Rocky Gerung berpendapat bahwasanya kedatangan Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung sirkuit Formula E, pembangunan sirkuit Formula E ini, dan ditemani oleh Anies Baswedan. Dia berpendapat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini mendukung Anies Baswedan, katanya, capres di tahun 2024, bukan Ganjar. Ya, pemikiran Rocky Gerung sah-sah saja, itu pendapat dia. Akan tetapi secara logika, tidak mungkinlah Presiden Joko Widodo mendukung orang yang selama ini dikritik partainya ataupun orang yang bukan dari kader partai PDIP. Tidak pernah sejarahnya PDIP itu mencalonkan di luar dari kadernya sendiri, apabila memang kadernya memiliki potensi besar untuk maju di Pilpres. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kuturu. Baru-baru ini memang beredar bahwasannya video ataupun foto, di mana dalam video dan foto tersebut beredar bahwasannya Presiden Joko Widodo datang langsung meninjau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta. Di sini ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi sirkuit Formula E, dan ketika sampai di sana juga ditemani oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, di mana memang selama ini perhelatan Formula E yang akan dibuat ini selalu dikritik baik dari masyarakat, dari politisi, terutama partai pengusung ataupun pendukung Presiden Joko Widodo seperti partai PDIP dan PSI, mengkritik pelaksanaan balapan Formula E ini. Akan tetapi Presiden Joko Widodo di sini hadir untuk meninjau langsung sirkuit Formula E di lapangan dan ditemani oleh Anies Baswedan selaku gubernur. Inilah menjadi sorotan masyarakat. Banyak yang melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini merestui sirkuit Formula E, balapan Formula E. Ada juga yang mengkaitkan mengenai politik di tahun 2024, bahwasanya banyak juga orang mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo mendukung Anies Baswedan selaku calon presiden di tahun 2024. Ini sebenarnya kedatangan Presiden Joko Widodo menurut saya wajar-wajar saja. Datang mengunjungi, melihat langsung sirkuit balapan Formula E. Karena apa? Di sini meskipun DKI Jakarta penyelenggaranya nantinya, apabila nanti sirkuit Formula E, balapan Formula E tidak terlaksana ataupun gagal dilaksanakan, itu nantinya bukan cuma Jakarta saja yang dipermalukan, melainkan Indonesia juga akan dipermalukan dalam hal ini. Karena apa? Pergelaran balapan Formula E ini setara internasional. Ya, mungkin Presiden Joko Widodo mengunjungi sirkuit Formula E ini ingin memastikan seberapa besar pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara, persiapan penyelenggara dalam hal ini untuk penggelaran Formula E yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Baru-baru ini juga ada yang bernama Rocky Gerung berpendapat bahwasanya kedatangan Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung sirkuit Formula E, pembangunan sirkuit Formula E ini, dan ditemani oleh Anies Baswedan. Dia berpendapat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini mendukung Anies Baswedan, katanya, capres di tahun 2024, bukan Ganjar. Ya, pemikiran Rocky Gerung sah-sah saja, itu pendapat dia. Akan tetapi secara logika, tidak mungkinlah Presiden Joko Widodo mendukung orang yang selama ini dikritik partainya ataupun orang yang bukan dari kader partai PDIP. Tidak pernah sejarahnya PDIP itu mencalonkan di luar dari kadernya sendiri, apabila memang kadernya memiliki potensi besar untuk maju di Pilpres. Tidak mungkinlah diusung kader lain ataupun calon lain di luar dari kader partai PDIP. Belum pernah sejarahnya itu. Apabila nantinya Presiden Joko Widodo meskipun harus mendukung salah satu kandidat sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres di tahun 2024 nantinya,
saya rasa Presiden Joko Widodo pastinya akan konsultasi dululah kepada pimpinan partai politik yang mengusungnya selama ini menjadi calon presiden, terutama partai PDIP. Karena apa? Apabila nantinya Presiden Joko Widodo mendukung salah satu kader ataupun salah satu kandidat, apalagi ini bukan dari kader partai politik PDIP, justru akan merugikan PDIP sendiri. Apalagi yang diusung kader partai lain ataupun yang tidak memiliki partai seperti Anies Baswedan. Yang ruginya nanti PDIP, baik itu rugi di dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden nantinya. Karena apa? Satu partai yang mengusung capres ini, kan ini akan membawa nama partai itu sendiri. Apalagi partai ini bisa mengusung calon dari kadernya sendiri. Perolehan di legislatif nantinya akan sangat berpengaruh bila ingin menentukan, kan itu dia. Saya rasa nantinya ini apabila Presiden Joko Widodo ingin mengusung salah satu kandidat, mungkin harus konsultasi dulu lah kepada pimpinan partainya, yaitu PDIP. Dan pernyataan dari seorang Rocky Gerung ini yang paling lucu dan aneh, yaitu dia menyatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo lah yang membutuhkan Anies Baswedan, bukan Anies Baswedan yang membutuhkan Presiden Joko Widodo. Lah ini kan jadi aneh. Masa seorang presiden membutuhkan seorang gubernur, di mana selama ini memang kita ketahui bahwasanya Anies Baswedan itu pernah jadi menteri dari Presiden Joko Widodo di kabinet pertama dia waktu periode pertama, dan itu diberhentikan. Itulah tandanya Presiden Joko Widodo tidak membutuhkan Anies Baswedan, salah satu contohnya. Alasan dari Rocky Gerung yang berpendapat bahwasanya Presiden Joko Widodo lah yang membutuhkan Anies Baswedan, bukan Anies Baswedan yang membutuhkan Presiden Joko Widodo, yaitu di sini dikatakan bahwasanya kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diusung oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam. Maka dicari semacam tempat persembunyian sementara, kata si Rocky Gerung. Itulah pendapat dia. Yang disampaikan Rocky Gerung ini merupakan pendapat orang yang sakit hati menurut saya. Pendapat seorang yang tidak menyenangi seorang Presiden Joko Widodo. Sifat orang yang membenci Presiden Joko Widodo menurut saya. Apabila yang dikatakan Rocky Gerung benar, tidak diterima oleh lagi kekuatan politik Islam, maka seharusnya Presiden Joko Widodo itu tidak menjabat lagi sebagai presiden. Karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia itu Islam. Sehingga memang apabila kekuatan politik Islam yang dikatakan Rocky Gerung ini benar, maka dengan mudahnya lah Presiden Joko Widodo diberhentikan dengan begitu saja, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang demo ataupun makar, kan itu dia. Tetapi yang selama ini kita lihat kekuatan politik Islam yang dikatakan Rocky Gerung yang ini, yaitu politik Islam seperti HTI, FPI, itu yang dimaksud. Sehingga memang kekuatan politik-politik yang tidak berguna yang dikatakan Rocky Gerung seperti ormas yang tidak berideologi Pancasila tidak bisa lah disatu lingkupkan dengan politik Islam yang mendukung Presiden Joko Widodo yang masih berideologi Pancasila. Ini kan pendapat yang menurut saya dungu. Dia menggabungkan semua Islam itu. Tidak bisa. Rocky Gerung, berhentilah sakit hati, berhentilah berpendapat yang tidak baik dengan presiden. Apabila Presiden Joko Widodo setakut itu, seperti yang disampaikan Rocky Gerung, tidak mungkinlah dia membubarkan ormas terlarang seperti FPI dan HTI. Bahkan nantinya apabila setakut itu, mungkin Presiden Joko Widodo merangkul orang ini. Tetapi kan tidak. Ormas-ormas ini dibubarkan di masa Presiden Joko Widodo. Itulah menandakan bahwasanya di sini Presiden Joko Widodo melihat bahwasanya tidak ada yang baik dari ormas ini sehingga dibubarkan. Kekuatan politik yang membenci mungkin iya Rocky Gerung,
bukan politik Islam pada umumnya, di mana memang masih ada berideologi Pancasila. Masih banyak kok yang mendukung Presiden Joko Widodo. Sehingga pendapat ini pendapat yang mubazir aja, tidak perlu, dan kebalik pikirannya. Dari semua rangkaian pendapat Rocky Gerung ini semua hanya pendapat dari Barisan Sakit Hati. Mulai dari yang dia berpendapat bahwasanya Presiden Joko Widodo mendukung Anies Baswedan di Pilpres di tahun 2024. Itu pun tidak betul itu. Tidak mungkin lah sekelas partai PDIP, partai pemenang pemilu, ya kan, yang memiliki suara 20% yang bisa mencalonkan dengan sendirinya calon presiden dan wakil presiden, mendukung Anies Baswedan, di mana dia bukan kader partai politik tersebut, ya kan, logikanya di mana? Tidak mungkin lah. Apalagi Presiden Joko Widodo ini kan kader partai PDIP yang militan, yang bisa berpengaruh lah nantinya di Pilpres di tahun 2024. Sehingga apabila memang Presiden Joko Widodo ingin mengusung dari kandidat-kandidat ini, terutama Anies Baswedan, mungkin Presiden Joko Widodo akan konsultasi, tidak sembarangan menentukan sikap mendukung paslon ini, itu tidak sembarangan. Karena apa? Akan mempengaruhi perolehan suara dari PDIP dan selaku partai besar dan pemenang pemilu nantinya. Ya, saya harap juga pendapat-pendapat yang begini seperti Rocky Gerung ini ya tidak dihiraukan aja. Dianggap aja dia cuma hiburan, karena apa yang disampaikan ini hanyalah pendapat pribadi. Dia selama ini kan tidak menyenangi pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga wajar lah dia menyampaikan hal-hal itu untuk membuat opini. Demikian saya ucapkan terima kasih.